Bab 1741. Bawa aku pergi. Tan Yun berteriak, dan tubuhnya setinggi 10.000 kaki melompat dari alun-alun dengan kecepatan tinggi, dengan jari-jarinya seperti pedang di tangannya, menusuk tubuh dewa berkepala 9 dengan darah. Menusuk. Tan Yun tiba-tiba menggunakan tangannya untuk merobek tubuh dewa berkepala 9 Jiao secara tiba-tiba. Pompa. Pada pemikiran Tan Yun, pedang pembunuh ilahi Hongmeng melesat dari tengah alisnya, berubah menjadi 6.000 kaki dan terbang ke bawah di tangan kanannya, memercikkan darah, menebas 9 kepala dewa berkepala 9. Tetapi pada saat ini, naga air suci berkepala 9 yang mengerumuni Suan Yuanrou dan Tan Yun, dan sekitarnya kedap udara. Membunuh. Tan Yun memegang pedang pembunuh ilahi Hongmeng dan Suan Yuanrou dengan erat mencengkeram pedang es mendalam langit, dan meluncurkan pembantaian pada banjir dewa berkepala 9 yang berada di bawah pengepungan. Pompa, tiup. Tiba-tiba, darah menyembur keluar dari danau dari alun-alun, dan kepala para dewa berkepala 9 terputus. Detik berikutnya, Dewa Jiao berkepala 9 yang telah terbunuh dibangkitkan lagi, masih dengan kejam membunuh kedua Tan Yun. Cakar raksasa mereka keras dan penuh kekuatan. Tan Yun dan Suan Yuanrou mengandalkan dodge untuk membunuh dengan darah mereka. Setelah beberapa saat, di alun-alun besar, ribuan dewa dan naga berkepala 9 mati sepenuhnya. Mayat-mayat itu mengambang di danau, dan darah di mayat-mayat itu menyebar dan menodai danau di atas alun-alun. Akhirnya mendobrak jalan berdarah, Tan Yun mengorbankan dirinya ke perahu tertinggi Shenzhou yang membawa Suan Yuanrou, dan melarikan diri dari alun-alun dengan ombak yang bergulung-gulung. Di belakang Shenzhou, puluhan ribu naga ilahi melonjak dengan kekuatan ilahi, mengejar mereka, tetapi mereka tidak dapat mengejar. Sampah yang tidak berguna adalah sekelompok sampah yang tidak berguna. Di atas puncak agung yang menjulang tinggi di belakang alun-alun, Raja Naga Ilahi berkepala 9 yang berlari ke binatang Kaisar Suci kelas 9, meraung dengan marah, manusia memiliki perahu ilahi. Raja ini akan berurusan dengan mereka. Dalam deru kemarahan, tubuh Raja Banjir Dewa berkepala 9 dipenuhi dengan aura besar dari binatang Kaisar Suci kelas 8. Tubuh ilahi besar jutaan kaki bergerak turun dari puncak-puncak dengan kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun mengejar. Pada saat yang sama, di Shenzhou, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya secara ekstrim, dan menemukan bahwa tidak ada dewa berkepala 9 yang mengejarnya di danau 1000 mil jauhnya di belakangnya. Dia tertawa, hebat, api Tianqi Suanyin akhirnya berhasil. Api ini adalah api surgawi Tianzun tingkat tinggi. Melihat kegembiraan Tan Yun, Suan Yuanrou tersenyum, lihatlah betapa bersemangatnya kamu. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun mengendarai Shenzhou ke ekstrim, mengemudi menuju pintu keluar dari jurang Tianqi, tetapi karena resistensi besar dari danau, kecepatan Shenzhou menurun. Selama setengah jam, Tan Yun tertawa dari telinga ke telinga setiap kali dia berpikir untuk mendapatkan api Tianqi Suanyin dengan lancar. Pada saat ini, seruan Xiao Longshe terdengar dari benak Tan Yun, "Tuan kecil, tidak, dewa berkepala 9 Jiao Wang ada di sini." Apa? Ekspresi Tan Yun tiba-tiba khusyuk, dan ketika dia melepaskan indera ilahinya dan menemukan bahwa 1000 mil surga di belakangnya kosong, dia tahu bahwa karena Xiao Longshe lebih kuat daripada indera ilahinya sendiri, dia menemukannya terlebih dahulu. Di mana itu? Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan kecil, itu telah muncul di danau 2200 sen di belakangmu. Tan Yun menekan kepanikan di hatinya, dan bertanya, berapa lebih cepat? Daripada yang saya bisa mengemudikan Shenzhou. Kembali ke Tuan kecil, kecepatan Raja Banjir Dewa berkepala 9 30% lebih cepat dari kecepatan di mana Anda dapat mengendalikan Shenzhou. Xiao Longshe menilai, 30%. Begitu cepat. Tan Yun tampak ketakutan. Suan Yuanrou memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Tan Yun dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Oleh karena itu, Tan Yun memberitahu Suan Yuanrou tentang pengejaran dewa berkepala 9, Jiao Wang. Wajah Suan Yuan yang lembut dan cantik penuh dengan kekhawatiran, sekarang Shenzhou melambat di bawah perlawanan danau, tidak sebagus Raja Banjir Dewa berkepala 9. Selama kita bisa melarikan diri dari danau es Tianqi, Raja Banjir Dewa berkepala 9 tidak akan bisa menyusul kita. Tapi pada kecepatan ini, sulit untuk melarikan diri sebelum mengejar. Mendengar ini, Tan Yun membanting hatinya dan berkata, sepertinya dia harus melarikan diri dengan putus asa. Setelah itu, fitur wajah tampan Tan Yun mulai berubah, wajahnya sakit, dan nyala api berkabut membakar kepalanya. Namun,
dia membakar jiwa suci agung Hongmeng untuk meningkatkan kekuatannya. Saat dia membakar jiwa sage agung, kecepatan Senzu segera meningkat setengah menit. Tan Yun menahan rasa sakitnya, dan menawarkan bunga haus darah dari kantong obat mujarab dan menelannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya ke dalam perutnya, darah di tubuhnya mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak 10%. Kemudian, kecepatan Senzu lagi segera hadir. Bunga dewa yang haus darah itu sangat berharga, tetapi Tan Yun harus menahan rasa sakit dan mengambilnya. Tan Yun, kamu pasti kesakitan. Suan Yuanrou melihat fitur wajah mengerikan Tan Yun, merasa tertekan. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menatap Suan Yuanrou dengan penuh kasih, selama aku bisa melarikan diri dan membuatmu tetap aman, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Suan Yuanrou sangat tersentuh, dia memeluk Tan Yun dengan erat, air mata di matanya yang indah menyelinap dan menghilang di danau yang dingin. Berdengung. 1 jam kemudian, di tengah derasnya air, Tan Yun mengemudikan perahu Senzu keluar dari jurang Tianqi dan muncul di dasar danau Tianqi Binghu. Transmisi suara bertanya, Xiao Tua, di mana binatang itu? Tuan kecil, sudah 1.500 sen di bawah. Ekspresi Tan Yun sangat serius, dan setelah 1 jam berlalu, jiwa sage agungnya mengalami serangan balik yang kuat. Pada saat yang sama, kekuatan menelan bunga dewa yang haus darah telah berlalu, dan kecepatan Senzu melambat 10%. Bagaimanapun, aku akan membawa Ruer untuk melarikan diri. Tan Yun mengambil keputusan dan mengorbankan ramuan ilahi yang mengumpulkan jiwa dari tas obat mujarab. Tidak lama setelah mengambilnya, Grid Sage Soul yang diserang pulih. Ke atas. Segera setelah itu, Tan Yun mengambil bunga suci haus darah lainnya. Ketika kecepatannya meningkat 10%, dia membakar jiwa suci agung Hongmeng lagi, berdarah dari lubang Qi, dan mendorong Senzu menuju permukaan danau es Tianqi. 1 jam kemudian, Tan Yun, yang sedang mengendarai Senzu menuju danau, mendengar suara marah dari danau hijau di bawah, bayi manusia sialan, hari ini kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan raja ini. Tan Yun terkejut, dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk meluas ke danau di bawah, dan menemukan bahwa Raja Naga Banjir Dewa berkepala 9 telah muncul lebih dari 600 sen di bawah. Kalian berdua manusia yang rendah hati, apakah kamu sudah memakan jantung beruang atau nyali macan tutul, berani menyelinap ke wilayah raja ini dan mencuri api yin mendalam Tianqi? Sialan, sial, ketika raja ini menangkapmu, dia pasti akan membuatmu sesak. Petik 2. Petik 2. Dihadapkan dengan penghinaan terus-menerus dari dewa berkepala 9 Jiao Wang, bahkan jika Tan Yun memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa tidak menjadi marah, persetan dengan ibumu. Ada semacam kamu yang bisa menyusulku. Aku sangat marah, kamu berani memarahi raja ini, kamu sudah mati. Dewa berkepala 9 Jiao Wang meraung, menari dengan tubuh besar jutaan kaki untuk mengejar Senzu di perairan atas. Pada saat ini, 1 jam telah tiba, dan Tan Yun sekali lagi digigit oleh Grid Sage of Hongmeng. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Satu-satunya keyakinan di hatinya adalah untuk melarikan diri. Hiduplah dengan wanita tercinta Anda. Rower, jangan khawatir, kita akan baik-baik saja, kita akan baik-baik saja. Tan Yun, yang menderita serangan balik dari jiwa sage agung, tampak menyakitkan dan pucat seperti kertas. Saat dia berbicara dengan gemetar, dia mengorbankan pohon yang berisi dewa rumput. Turunkan. Di dalam tas eliksir, dia mengeluarkan bunga dewa yang haus darah dan menelannya, dan darah di tubuhnya mendidih lagi. Ketika Tan Yun mengambil jiwa suci agung yang berisi rumput surgawi dan menjadi bumerang, dia akan membakar jiwa bijak yang agung. Suan Yuanrou tidak bisa berkata sambil menangis, Tan Yun, biarkan aku membakar jiwa bijak yang agung. Aku benar-benar tidak, aku tidak ingin menontonnya lagi. Sampai-sampai kamu kesakitan. Hati Suan Yuanrou yang tertekan akan hancur. Wajah pucat dan tampan Tan Yun menunjukkan kasih sayangnya yang mendalam kepada Suan Yuanrou. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Suan Yuanrou dan tersenyum sedikit, bodoh, jangan bodoh. Meskipun Anda adalah sage agung kelas 6, jiwa sage agung tidak sekuat saya. Jika Anda menempatkan diri Anda pada jiwa sage agung untuk mengendalikan Senzu, kita pasti tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Biarkan aku mengambil kendali, masih ada sinar kehidupan. Jangan menangis. Aku terlalu banyak berhutang padamu. Dalam hatiku, aku ingin menebusmu dalam hidup ini, jadi aku tidak ingin melihatmu menangis. Setelah mendengar ini,
Suan Yuanrou menyeka air mata dari matanya dan mengangguk berat. Aku tidak menangis, aku tidak menangis. Meski begitu, air mata di matanya masih mengalir dari matanya yang tidak patuh, dan menyatu dengan air danau yang dingin. Melihat air mata wanita tercinta meneteskan kesedihan, Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit setelah membakar diri jiwa Sage Agung kali ini, dengan senyum di wajahnya yang pucat. Itu adalah senyum yang ingin Suan Yuanrou merasa nyaman. Namun, hati Suan Yuanrou semakin sakit saat dia menatapnya dengan senyum yang kuat. Dia tahu dia tidak ingin mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lalu aku tidak bisa membiarkan dia mengalihkan perhatianku lagi. Jadi Suan Yuanrou juga tertawa, tapi hatinya sepertinya meneteskan rasa sakit. Pada saat ini, Suan Yuanrou menatap pria yang dicintainya. Dia telah melupakan hidup dan mati. Di dalam hatinya, selama dia tinggal di sisinya, bahkan untuk sesaat, dia bahagia dan manis. Tanpa sadar waktu, lebih dari setengah jam berlalu. Raja Banjir Dewa berkepala 9 kini telah muncul di danau 30 sen di bawah Tan Yun. Itu menatap kapal ilahi di atas, dengan tatapan ganas di pupil raksasanya. Dua manusia yang rendah hati, kamu tidak bisa melarikan diri. Bersiaplah untuk mati. Ketika suara itu jatuh, kekuatan ilahi yang agung memuntahkan tubuh Raja Naga Ilahi berkepala 9 lebih dari 1 juta kaki, dan itu menyerang Senzu di atas. Detik berikutnya, Dewa berkepala 9 Jiao Wang membawa nyanyian naga, kecepatannya meningkat tajam, dan dia berlari menuju Senzu di danau di atas. Kesadaran ilahi Tan Yun menyaksikan Dewa berkepala 9 Jiao Wang mengejar Senzo-nya sendiri dengan cepat, matanya tidak terlalu putus asa dan sedikit lebih bersemangat. Karena dia menemukan melalui indera ilahi bahwa 12 sen di atas puncak adalah permukaan danau Tian Cibinghu. Binatang, aku mungkin akan mengecewakanmu. Tan Yun menyeringai-menyeringai, dan kekuatan suci di tubuhnya mengalir keluar, mendorong Senzu ke danau. Setelah beberapa napas, ketika Raja Banjir Dewa berkepala 9 membuka 9 baskom darah dan hendak menggigit tepi Senzu Tan Yun, wow. Gelombang hijau besar naik dari danau, dan Tan Yun bergegas keluar dari Senzu. Mengaum. Dengan suara menderu, ombak biru di danau membubung ke langit. Raja Banjir Dewa berkepala 9 sepanjang 1 juta kaki, berlayar di atas tubuh besar, juga bergegas keluar dari danau, dengan taring ganas terbuka dari mulut 9 cekungan darah. Menggigit menuju Senzu. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang menyebabkan Dewa berkepala 9 Jiao Wang melompat ke guntur. Awalnya berpikir bahwa itu bisa menggigit Senzu, namun, ia menemukan bahwa kecepatan Senzu adalah 40% lebih tinggi dari kecepatan di danau, dan berhasil membubung ke langit, menghindari gigitannya sendiri. Hahaha. Tan Yun, yang masih membakar jiwa suci yang agung, sangat bersemangat. Dia mengabaikan darah yang mengalir keluar dari 7 lubang, menatap Dewa berkepala 9 Jiao Wang di bawah, dan tertawa, Nihu, kamu tidak perlu membunuhku. Ayo kalau kamu punya kemampuan. Dewa berkepala 9 Jiao Wang memandang Tan Yun dengan penuh kemenangan, tubuhnya yang besar bergetar hebat, sialan, raja ini tidak percaya aku tidak bisa menyusulmu. Percaya atau tidak, Tan Yun mencibir, dan mengabaikan Raja Banjir Dewa berkepala 9 yang mengejarnya. Saat menerbangkan Senzu, dia memeluk Suan Yuanrou dengan erat, merasakan kegembiraan kelahiran kembali setelah bencana. Dalam 2 saat berikutnya, di belakang Tan Yun, raungan yang tidak mau dan marah dari Raja Banjir Dewa berkepala 9 terus terdengar dalam kehampaan. Pada saat ini, Tan Yun, yang menderita serangan balik dari jiwa Sage Agung, telah mengambil tanaman yang berisi para dewa untuk pulih. Kemudian, Tan Yun dan Suan Yuanrou menemukan bahwa bayangan Raja Banjir Dewa berkepala 9 telah sepenuhnya menghilang di kehampaan abu-abu di belakang. Tuan kecil, kita aman. Tan Yun memikirkan suara lama Xiao Longshe yang bahagia, Dewa berkepala 9 Jiao Wang berhenti mengejar. Ya, Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, dan Dewa berkepala 9 Jiao Wang menyerah mengejarnya. Pada saat ini, di langit lebih dari 2000 sen di belakang Senzu, Raja Banjir Dewa berkepala 9, yang tidak dapat mengejar Senzu, meraung dengan marah dan melampiaskan kemarahan yang tidak memiliki tempat untuk melampiaskan ke puncak. Bang bang, boom, di bawah pengaruh tubuhnya yang setinggi 1 juta kaki, gunung itu pecah dan tanah pecah, dan debu menutupi langit. Setelah itu, Dewa berkepala 9 Jiao Wang kembali ke Tian Cibinghu dengan enggan. Pada saat yang sama, Tan Yun mengendarai Senzu,
di Deat Canyon yang luas, menuju ke Gunung Suci kuno, mencari api penguasa surgawi kelas atas dengan atribut es, api Phoenix kuno liar, dan api dewa kelas rendah dengan atribut api, King Luan Jian. Dari Xiaolong Seko diketahui bahwa hanya perlu 5 bulan untuk mencapai gunung kuno yang sunyi itu. Suan Yuanrou bersandar di pelukan Tan Yun, dan berkata dengan cemas, Xiao Tua berkata, King Luan kuno adalah Raja Suci kelas 3 10 juta tahun yang lalu, dan sekarang mungkin Raja Suci kelas 4. Dengan kekuatan King Luan kuno untuk melompat dan menantang, saya khawatir akan sulit untuk mengumpulkan api. Setelah Tan Yun mengangguk setuju, dia berkata, tidak ada yang sulit di dunia ini, saya khawatir ada orang yang peduli dengannya. Saya pikir akan ada cara untuk mengumpulkannya saat itu. King Luan kuno adalah yang paling kuat dari 6 suku King Luan. Ini sangat langka. Mungkin, hanya ada satu yang tersisa di seluruh alam semesta. Jika memungkinkan, saya ingin menerimanya sebagai favorit para dewa. Di masa depan, saya akan bertarung bersama kera pembunuh surga, singa dewa naga emas, dan raja beruang naga langit. Mendengar ini, mata Suan Yuanrou berbinar, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menaklukkannya? Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, iya. Jalan yang mana? Suan Yuanrou sangat penasaran. Jalannya adalah, sebelum suara Tan Yun jatuh, dia tiba-tiba dipotong oleh suara wanita dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Jing Yun, itu benar-benar kamu. Hari ini aku akan membiarkanmu mati. Hah? Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat di hutan di bawah, seorang wanita dalam gaun putih dengan bulan tertutup dan malu, mengendarai Senzu dan membawa 3 orang muda, melayang ke udara, menghalangi jalan. Tan Yun melihat sekilas bahwa Senzu yang dikendarai wanita dengan rok putih itu sebenarnya adalah Tianzun Senzu kelas rendah. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat sekilas bahwa wanita dengan rok putih adalah Raja Suci kelas 8, dan 3 orang muda di Senzu-nya adalah Raja Suci kelas 9. Selain itu, Suan Yuanrou tidak hanya akrab dengan wanita dengan rok putih, tetapi sebaliknya, mereka juga sangat akrab. Karena wanita berbaju putih itu adalah sepupu Yu Wensu, putra Raja Yuan, Yu Wengxi. Ketika Yu Wensu mengejar Suan Yuanrou, dia sering ditemani oleh Yu Wenxi, jadi Suan Yuanrou cukup akrab. 3 orang muda di belakang Yu Wenxi adalah tuan muda dari 3 keluarga besar kota Dewa Yuan, yaitu Wu Gang, Yang Suo, dan Feng Chong. Keempat Yu Wengxi tidak mengetahui bahwa Yu Wensu telah ditinggalkan oleh Tan Yun untuk memotong keturunannya. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun untuk God Swallowing Fierce Abyss, untuk membunuh Tan Yun dan Suan Yuanrou dengan segala cara. Di mata Dewa Raja Yuan, pembunuh sebenarnya yang menyebabkan putranya memotong cucunya bukanlah Tan Yun, tetapi Suan Yuanrou. Karena Tan Yun menghapus putranya ketika dia berada di kota militer Mufeng karena Suan Yuanrou. Tan Yun, gadis ini adalah Yu Wenxi, dan dia adalah sepupu Yu Wensu. Suan Yuanrou berkata melalui transmisi suara, meskipun dia hanya Raja Suci kelas 8, dia memiliki kemampuan untuk melompati dan membunuh Raja Suci kelas 9 biasa, yang sulit untuk dihadapi. Juga, dia mengemudikan Tianzun Senzu kelas rendah, yang merupakan peringkat kecil lebih tinggi dari Senzu kita, dan wilayahnya jauh lebih tinggi dari kita. Dia mengendarai Senzu setidaknya 60% lebih cepat daripada manusia Super Zun Senzu kita tidak bisa melarikan diri. Mendengar ini, Tan Yunsing menunjukkan niat membunuh di matanya, dan transmisi suara berkata, kalau begitu bertarung. Tidak menunggu transmisi suara Tan Yun, tiba-tiba, di belakangnya, sebuah suara mengejek terdengar di kehampaan, ini benar-benar hidup. Jing Yun, sepertinya kamu dalam masalah. Apakah kamu membutuhkan kami untuk mengambil tindakan? Tan Yun menoleh ke belakang, tetapi melihat seorang pria muda berjubah brokat dari alam Saint King kelas 9, mengendarai Senzu berlari kencang, dan muncul di belakang Tan Yun. Di belakang pemuda di Jinpao berdiri 2 pemuda dengan mata pembunuh, yang juga merupakan Raja Suci kelas 9. Tan Yun dan Suan Yuanrou memiliki kesan dari ketiga orang ini, dan mereka semua dari alam Dewa Hongmeng. Sebelum menuju ke God Swallowing Abyss, saya melihat 3 orang di kota militer tertinggi Tan Yun. Orang pertama adalah keponakan Raja Jiang Long, Jiang Guokun. Orang kedua adalah pembangkit tenaga listrik pertama dari Saint King Realm di House of Patriarch Ma Boxiang, Ma Tianyun. Orang ketiga adalah Master nomor 1 di Zanpeng Mansion, Zan Wushen. Tan Yun dan Suan Yuanrou tahu bahwa tujuan kedatangan ketiga orang ini adalah untuk membunuh diri mereka sendiri.
Wajah Jiang Guokun dingin, dia menjulurkan jarinya, menunjuk Tan Yun dengan marah, dan berteriak, Jing Yun, kau bajingan, kau membunuh sepupuku Jiang Feixu saat itu, dan membunuh Li Xin dan Li Ximin pada upacara ulang tahun, putra paman Jiang Su. Aku ingin kamu mati hari ini. Pada saat ini, mata Tianyun di belakang Jiang Guokun menyipitkan mata ke arah Tan Yun, matanya penuh dengan kedinginan. Jing Yun, kamu tidak hanya membunuh tetua keluarga mas saya, malin pada upacara ulang tahun Li Ximin dan Li Xin, dia dulu di Qingyang. Di kota alun-alun, bunuh tuan muda keduaku Ma Liao. Hari ini, Ma Tianyun akan memenggal kepalamu dan membalaskan dendam kedua tuan muda. Zhan Wuxian membalik tangan kanannya, dan pedang suci muncul di tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Tan Yun dan berkata dengan tajam, Jing Yun, kau bajingan kecil, berani membunuh tuan muda kita dan tuan muda kedua Zanfu. Patriark kami dan Raja Dewa tertinggi, tetapi pria merah besar di sekitar Lingxia Tianzun, kamu membunuh tuan muda Zanfu dan tuan muda kedua kami, aku akan membunuhmu 100 kali, dan aku tidak akan menyingkirkan kebencian. Tuan muda tertua di mulut Zhan yang terdiam adalah Zhan Zuyun, dan tuan muda kedua adalah Zhan Zutian. Ada seringai di sudut mulut Tan Yun. Dia memandang 7 orang yang melawannya bolak-balik, dan berkata dengan dingin, dimengerti. Kamu adalah Dewa Raja Yuan, Zhan Peng, Ma Boshang, dan Jiang Long yang dikirim untuk membunuhku. Tapi, Tan Yun berhenti, melipat tangannya di bahunya, dan berkata dengan santai, tetapi banyak orang ingin membunuh Lao Su, tetapi Lao Su masih hidup dan sehat. Jika Anda ingin membunuh saya, berapa umurnya? Anda, petik 2. Mendengar itu, ketujuh orang itu sangat marah. Di mata tujuh bekerja sama untuk berurusan dengan bijak besar kelas 3 Tan Yun dan bijak kelas 6 Suan Yuanrou, tanpa gagal. Pada saat ini, Tan Yun berkata, Rower, Senzu kami tidak secepat mereka. Kami tidak dapat berlari, tetapi kami tidak dapat mengalahkan mereka. Suan Yuanrou yang pintar dari Bing Sui berkata, apakah kamu akan membiarkan Xiao Lao berurusan dengan mereka? Yah, tidak ada pilihan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata melalui transmisi suara, selain itu, kami telah berada di abis menelan dewa selama lebih dari 10 tahun, dan kami benar-benar tidak berguna. Sudah waktunya untuk menunjukkan kartu hall kami dan membiarkan Xiao Lao membuat bergerak. Segera, Tan Yun berkata kepada Xiao Lao, Lao Xiao, apakah ada masalah dengan ketujuh orang itu? Suara hormat Xiao Longshe terdengar dari benak Tan Yun, Tuan kecil, jangan khawatir, budak tua tidak akan kesulitan berurusan dengan mereka. Namun, setelah Perang Dunia Pertama, kekuatan budak lama akan turun lagi dan akan sulit untuk menelan para dewa di masa depan. Aku membantumu di dalam. Tidak masalah. Tan Yun berkata, jika saya menghadapi musuh berikutnya, saya akan memiliki cara untuk menghadapinya. Kemudian, Tan Yun menyebarkan suara, Xiao Tua, Rower, kita dibagi menjadi 3 kelompok. Penatua Xiao bertanggung jawab atas pembunuhan atau luka serius 7 orang, Rower dan aku mengganti pisaunya kapan saja. Juga, aku menemukan jawabannya, sial, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Di God Devouring Abyss, siapapun yang ingin membunuhku akan dibunuh di tempat di masa depan. Setelah memecahkan 7 orang ini, kami akan menghancurkan semua orang di Menara Ling Qiao. Sementara Tan Yun mentransmisikan suara, di Senzu, Yu Wenxi yang ramping melintas di antara jari-jarinya yang giok, dan pedang sihir kuno keluar dari udara tipis. Dia memegang pedang ilahi, memandang Jiang Guokun dan Ma Tianyun di Senzu lainnya. Zhan berkata tanpa berkata-kata, bagaimanapun, Jing Yun adalah murid Lord Tianzun, dan statusnya mulia. Jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Pergi dengan cepat untuk menghindari dipukul oleh siapapun. Bagus. Jiang Guokun mengangguk dan berkata, semuanya. Desir-desir. Boom. Detik berikutnya, 7 orang menunjukkan artefak mereka, sosok mereka berkedip-kedip dari kehampaan, dan mereka menghancurkan langit dengan cahaya pedang dan cahaya pedang yang luas, dan kemudian membunuh Tan Yun dan Suan Yuanrou di Senzu. Dihadapkan dengan tebasan dan tebasan cahaya pedang dan cahaya pedang pencakar langit, Tan Yun berdiri dengan tangan memegang tangannya, dan bintang itu dipenuhi dengan permusuhan yang kuat, dan dia mengucapkan setiap kata, Xiao Tua, lakukan. Itu tuannya. Dengan suara hormat, Xiao Longshe terbang keluar dari Menara Ling Qiao di telinga Tan Yun dan berubah menjadi seorang lelaki tua dan muncul di Senzu. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul di samping Tan Yun, mereka bertujuh tercengang,
karena mata bermata satu di alis Xiao Long sangat menakutkan. Namun, ketika ketujuh orang itu mengetahui bahwa Xiao Longshe hanyalah binatang suci kelas 9, mereka menjadi tenang dan terus melepaskan cahaya pedang untuk membunuh ketiga Tan Yun di Senzu. Tepat ketika langit dan cahaya pedang meledak dari segala arah, hanya 1000 kaki dari Senzu tempat Tan Yun berada, pemandangan berikutnya membuat Yuanzi 7 merasa sangat takut. Mengaum. Tapi Penatua Xiao yang mengubah tubuhnya dan berubah menjadi ular piton biru ungu yang setebal 1000 kaki dan sepanjang 100.000 kaki. 7 Yuanzi menemukan bahwa itu berbeda dari piton. Di tengah kepalanya, terdapat satu tanduk setinggi 100 kaki. Seluruh tubuh berwarna ungu dengan kilatan busur. Dan itu hanya memiliki pupil ungu raksasa, dan tatapannya yang dalam seperti tatapan kematian. 7 orang Yuanzi secara alami tidak tahu bahwa yang ada di depan mereka adalah binatang mitos kuno yang dikenal ganas di alam semesta terakhir, ular naga dan binatang bermata ungu. Mereka juga tidak tahu bahwa reputasi binatang mata ungu ular naga sebanding dengan naga emas 12 cakar dan naga iblis 12 cakar. Mereka bahkan tidak tahu bahwa binatang bermata ungu ular naga di depannya berada di alam tertinggi di masa lalu, atau tunggangan ayah Tan Yun di alam semesta terakhir. Mengaum. The Dragon Snake Purple Eyed Beast mengucapkan raungan yang bahkan lebih mengejutkan daripada naga yin. Ini menjelajahi tubuh besar setinggi 100.000 kaki, melilit Senzu menjadi angin kencang. Kalian sialan, berani tidak sopan kepada tuan kecil dewa, kalian semua pantas mati. Dengan suara tua yang mengandung kemarahan, aura kuno meledak di tubuh dewa besar dari naga ular binatang bermata ungu. Segera setelah itu, busur mengembun dari permukaan tubuhnya, dan aura yang dipancarkannya tiba-tiba melonjak. Busur listrik ungu yang menyerupai tirai skylight tiba-tiba pecah berkeping-keping, dan aura kuat itu langsung menelan langit dalam radius 100.000 sen. Pada saat yang sama, pedang dan tenda pedang ditebas. Boom, boom, boom. Di tengah runtuhnya kehampaan dalam radius 100.000 sen, 7 Yuanzi sangat ngeri menemukan bahwa pedang dan balok pedang mereka, seperti keramik, hancur dari kehampaan dan berubah menjadi ketiadaan. Berdengung, kekosongan bergetar hebat, dan kekuatan busur ungu meledak merobek. Semua bilah pedang, dan yang mustahil meluas ke 7 Yuanzi. Kecepatannya sangat cepat sehingga ketujuh orang itu tidak bisa melarikan diri. Kekuatannya begitu kuat sehingga ketujuh orang itu merasa sangat ngeri dan putus asa. Perlindungan kekuatan ilahi. Tubuh pelindung dewa. Kami melawannya. Petik 2. Petik 2. Di tubuh indah Yuanzi, satu set baju besi ilahi tingkat menengah 9 tingkat muncul, dan 6 Jiangguokun segera memadatkan tirai cahaya supernatural di tubuh. Ledakan. Ho. Setelah itu, dalam keruntuhan kehampaan, ketujuh orang itu melakukan pukulan paling kuat mereka, menebas binatang bermata ungu ular naga. Yuanzi menari pedang ilahi di tangannya dengan sangat cepat, cahaya pedang yang dibentuk oleh kekuatan Raja Suci kuno. Tepat ketika menghadapi serangan busur ular naga dan binatang mata ungu, pedang itu meledak berkeping-keping dengan kejutan. Oh tidak, setelah busur ungu menelan Yuanzi, armor dewa kelas menengah tingkat 9 di tubuhnya hancur seperti kertas. Engah, 7 lubang Yuanzi melonjak darah, dan tubuhnya hancur dan jatuh ke dalam kehampaan. Rower, bunuh dia. Dengan teriakan Tan Yun, Suan Yuan Ruyu membalik tangannya, dan pedang es mendalam langit berwarna darah mengembun. Dia seperti hantu, berjalan melalui kehampaan abu-abu dengan sekumpulan darah yang mekar. Alis si menembus, dan bagian belakang kepalanya tertusuk. Yuanzi meninggal di tempat, jiwa dan janinnya hancur. Apa? Binatang macam apa ini? Sangat kuat. Tidak, aku belum ingin mati. Petik 2. Petik 2. Keenam Matianyun dan Zhan Wushen berteriak histeris, dan semua serangan mereka ditelan oleh busur ular naga ungu murid binatang. Keenam orang itu menyemburkan darah, beberapa dari mereka langsung terluka dan tidak sadarkan diri, beberapa dari mereka terluka parah, dan jatuh ke dalam kehampaan sekarat. Langkah Dewa Hongmeng. Di Senzu, Tan Yun melonjak ke langit, berkedip sangat cepat, dan membanting tinjunya ke 6 orang. Boom, boom. Dengan suara keras yang cepat dan tumpul, kepala 6 orang itu meledak seperti semangka, dan 6 tubuh tanpa kepala disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Siapapun yang ingin membunuhku tidak memiliki tulang. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, dan dengan jentikan lengan kanannya, kekuatan magis turun, menelan 6 mayat tanpa kepala dan mayat Yuanzi.
7 mayat berubah menjadi 7 kelompok kabut darah dari kehampaan. Ketika kabut darah menghilang, sepertinya tidak pernah ada 7 orang di dunia ini. Wah, pada saat ini, binatang bermata ungu ular naga seluas 100.000 kaki persegi itu berubah menjadi seorang lelaki tua, terengah-engah seperti lembu, wajahnya pucat dan menakutkan. Napas binatang suci kelas 9 di tubuh Xiaolong Snake sangat tidak teratur. Selama kekacauan, wilayahnya dengan cepat mundur menjadi binatang suci kelas 8. Kemudian, dia menjadi binatang suci kelas 7, dan akhirnya kerajaannya tinggal di kelas 6. Binatang suci. Setelah promosi dan mundur, kulit pucat Xiao Longshe kembali ke pipinya yang kemerahan dan berkerut dan menjadi energi. Wajahnya penuh permintaan maaf, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Sukong, "Tuan kecil, maafkan aku, sulit bagi budak tua untuk membantumu di dunia saat ini. Sekarang budak tua telah melampaui kekuatan tantangan dan tidak bisa membunuh Raja Suci kelas 9. Naik, Tan Yun terbang ke Senzu, dan mengangkat Xiao Longshe dengan kedua tangannya, matanya bersyukur dan berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf, jika bukan karena kamu hari ini, Rower dan aku akan lebih malang. Saya akan menghadapi Ruer sendiri dengan kesulitan di masa depan. Penatua Xiao, Anda hanya perlu tinggal di menara surga tinggi untuk beristirahat. Ketika saya membawa Anda keluar dari tempat hantu ini di masa depan, Anda akan dapat dengan cepat kultivasi dan pulihkan kekuatanmu." Xiao Longshe dengan hormat berkata, "Budak tua telah masuk, Tuan kecil, hati-hati." Setelah itu, ular Xiaolong berubah menjadi cahaya ungu dan menembus menara Lingqiao di telinga Tan Yun. "Tan Yun, lihat." Suanyuan Rou menunjuk kedua perahu Senzu yang mengambang di udara, dan bibir Zunya terbuka dengan ringan, dan berkata dengan gembira, "Keduanya adalah perahu Tianzun Senzu tingkat rendah, dan sekarang keduanya milik kita." "Iya," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "kamu simpan satu dan gunakan sendiri di masa depan." "Oke." Setelah Suanyuan Rou menyingkirkan Senzu, dia tertawa dan berkata, "Saya kira alasan mengapa mereka memiliki Tianzun Senzu tingkat rendah pastilah Yuan Shenwang, Zhan Peng, dan lainnya. Mengetahui bahwa Anda memiliki orang-orang terbaik untuk menghormati Senzu, Anda memberi mereka untuk mengejarmu. Tidak apa-apa sekarang, Raja Dewa Yuan dan yang lainnya kehilangan istri mereka dan hancur." Tan Yun tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah memasukkan Tianzun Senzu kelas bawah lainnya ke dalam ring, dia menyingkirkan Senzu kelas atas miliknya sendiri. "Rower, sekarang kekuatan Xiao Lao sangat berkurang, kami tidak memiliki kartu truf ini. Sekarang kita hanya dapat melanjutkan dengan hati-hati, menggunakan teknik tembus pandang, dan pergi ke Gunung Suci kuno untuk menemukan cara menaklukkan King Luan kuno dan mendapatkan api." "Yah, aku mendengarkanmu." Setelah Suanyuan Rou menjawab, Tan Yun dikorbankan ke menara Lingqiao, ditangguhkan dalam kehampaan. Tan Yun menyingkirkan senyum di wajahnya, dengan acuh tak acuh melangkah ke menara suci, dan muncul di depan Ma Bo yang terluka parah dan yang lainnya. "Tuan Hongmeng, tolong maafkan kami. Silahkan, petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Semua orang menatap Tan Yun, mata mereka penuh permohonan. Tan Yun menutup mata, "Aku tahu kenapa hari ini. Sekarang aku akan mengirimmu ke jalan. Hati ungu terbakar untukku." Tan Yun membalik tangan kanannya, dan api Hongmeng terbang keluar dan menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, semua orang berubah menjadi ketiadaan, semua terbunuh. Segera, Tan Yun melangkah keluar dari menara langit tinggi dan muncul dalam kehampaan. Setelah menerima menara di telinganya, dia dan Suanyuan Rou menggunakan teknik tembus pandang untuk terbang menuju Gunung Suci kuno di wilayah timur jauh di jurang kematian. Pada saat yang sama, di luar God Swallowing Fierce Abyss, di dasar laut dewa asal, Tianzun Muzhen, Tianzun Chaos, Tianzun Suiying, melihat cahaya kehidupan di depannya, mengerutkan kening. Ketiganya ingin memasuki God Swallowing Abyss untuk mencari tahu penyebab kematian mereka, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat membuka larangan pada monumen yang mengarah ke pintu masuk God Swallowing Abyss. "Xin, untuk putri ayah tercinta, kamu dan Simin seharusnya tidak melakukan apapun." Chaos Tianzun diam-diam berdoa untuk anak-anaknya. Lebih dari setahun kemudian, ketika waktu berburu harta karun berakhir, dan kurang dari 5 tahun tersisa, Tan Yun dan keduanya tiba di kaki Gunung Suci yang tingginya puluhan juta meter dan subur. "Tuan kecil, Gunung Suci kuno ada di sini." Nasihat Xiao Longshe terdengar di benak Tan Yun, "Jika kamu ingin menaklukkannya,
budak tua itu menyarankan agar kamu mengunjungi King Luan kuno terlebih dahulu dengan mengunjunginya, bagaimanapun juga, itu terlalu kuat. Naik, Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci kuno, seorang gadis dengan rok biru ramping. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, tinggi, dengan kulit seperti salju, dan wajahnya yang indah cukup untuk menenggelamkan ikan dan angsa. Ada ratusan mayat di depan. Gadis rok biru. Jika Tan Yun ada di sini, dia akan menemukan bahwa di antara orang mati, ada orang-orang dari alam Dewa Hongmeng yang datang untuk berburu harta karun, serta orang-orang dari alam Dewa Asal dan alam Dewa Kekacauan. Sekelompok ras manusia sialan benar-benar berusaha keras untuk terlibat dengan api suci dewa. Gadis rok biru yang cantik dan tak tergantikan menunjukkan seringai di wajahnya, dan dengan sapuan ringan lengan gioknya, nyala api biru dilepaskan, menutupi ratusan mayat. Dalam sekejap mata, ratusan mayat menjadi abu. Segera, gadis berbaju biru itu melambaikan lengan bajunya, sudut-sudut roknya terbang ke atas, dan mendarat di puncak, sebuah pohon raksasa seperti gunung. Di batang pohon dengan diameter ribuan kaki, terukir paviliun yang indah dan unik, yang jelas merupakan rumah gua gadis berok biru. Tepat ketika gadis dengan rok biru hendak melangkah ke paviliun, suara pria yang penuh hormat dan tulus datang dari bawah puncak. Junior Jing Yun, pergi mengunjungi senior King Luan kuno. Hah? Gadis dalam gaun biru itu berhenti, mengerutkan kening, rambut panjangnya menari seperti air terjun, kesadaran yang kuat mengalir turun dari puncak, menutupi seluruh gunung suci kuno. Ditemukan melalui kesadaran ilahi bahwa seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan di kaki gunung. Pada saat ini, di bawah gunung suci, Tan Yun menggenggam tinjunya dan melihat ke atas puncak, tetapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tan Yun mengepalkan tinjunya lagi dan berkata, King Luan Senior, generasi muda Jing Yun datang mengunjungimu. Setelah itu, waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan masih belum ada jawaban. Tepat ketika Tan Yun ingin berbicara, suara dingin tiba-tiba keluar dari puncak, dewa tidak melihat tamu. Terutama kamu manusia yang penuh kebencian tidak ingin melihatnya. Dewa memberimu 3 napas dan pergi dengan cepat, jika tidak, jangan salahkan dewa karena kejam. Setelah mendengarkan, Tan Yun masih mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, Senior King Luan, jangan sembunyikan, junior ini menginginkan api sucimu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, suara acuh tak acuh dan menyenangkan terdengar lagi, kamu mencari kematian. Senior tenang. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, generasi muda bukanlah api suci untuk apa-apa. Selama Anda setuju, generasi muda dapat memenuhi keinginan Anda. Apapun keinginanmu, junior dapat membantumu menyelesaikannya. Setelah Tan Yun berkata, gadis berbaju biru di pohon raksasa di puncak itu mengangkat alisnya, apakah kamu yakin? Ya, generasi muda yakin. Tan Yun berkata dengan keras, jika generasi muda tidak bisa melakukannya, Anda siap membantu. Ini nada yang besar. Gadis dengan rok biru itu mencibir di sudut mulutnya, iya. Karena kamu mengatakan itu, dewa dapat melihatmu. Jika kamu tidak dapat memenuhi keinginan dewa, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Ayo ke sini. Mendengar itu, di kaki gunung, Tan Yun dan Suan Yuanrou saling melirik, dan kemudian melayang ke udara, dan setelah beberapa saat, mereka terbang ke puncak gunung kuno yang liar. Tan Yunang memandangi pohon raksasa itu dan menemukan seorang gadis yang menakjubkan, menatapnya dengan dingin. Jing Yun, Junior Suan Yuanrou. Tan Yun dan Suan Yuanrou mengepalkan tinju secara bersamaan, saya telah melihat senior. Iya, gadis dengan rok biru menjawab dengan lembut, dan berkata, sebelum dewa mengungkapkan keinginannya, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Senior, tolong beritahu saya. Tan Yun tampak hormat. Bicaralah dengan dewa tentang situasi di luar. Kata gadis rok biru. Jalan yang mana? Tanya Tan Yun. Pemandangan. Gadis rok biru berkata dengan santai. Oke, Tan Yun berkata sambil tersenyum, pemandangan di luar. Indah, langit cerah dan biru, awan putih berbentuk aneh, puncaknya megah, dan sungai, danau, dan sungai ada di mana-mana. Lebih penting lagi, kata Tan Yun, menunjuk ke ratusan bunga di taman di puncak, dan berkata, lebih penting lagi, ada banyak jenis bunga di luar, yang semuanya lebih baik daripada bunga di taman Anda. Pasti enak dan penuh vitalitas. Tan Yun tidak menggunakan kata-kata estetis untuk menggambarkan dunia luar,
Karena dia tahu bahwa gadis biru telah ada di sini sejak dia lahir, dan dia bahkan tidak tahu pemandangan seperti apa yang bisa disebut indah. Mendengar ini, gadis berbaju biru menunjukkan sedikit rasa ingin tahu di matanya yang indah, mempertanyakan nada suaranya, apakah itu benar-benar seperti yang kamu katakan? Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika para senior tidak mempercayai mereka, para junior dapat memadatkan gambar memori untuk Anda akan tahu sekilas. Oke, Zulips, gadis dengan rok biru, menanggapi dengan ringan. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, sebuah kekuatan supernatural mengisi kekosongan dan berubah menjadi sebuah gambar. Gulungan gambar raksasa itu perlahan terbuka dari kehampaan, dan gadis berbaju biru itu tertangkap di pemandangan gunung suci yang megah. Langit dan bumi di gunung suci sangat kaya, dan awan dan air yang mengalir dapat digambarkan sebagai indah. Kemudian, layar berubah, dan apa yang tercermin dalam penglihatan gadis rok biru itu adalah lautan langit dengan ombak biru. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun memadatkan gambar kenangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pemandangan yang indah membuat gadis dengan rok biru terpesona. Ketika Tan Yun merilis gambar memori, dia buru-buru berkata, mengapa tidak ada lagi? Senior, pemandangan seperti ini ada di mana-mana di luar. Tan Yun tersenyum. Betulkah? Gadis rok biru itu masih mempertanyakan nada suaranya. Itu benar, Tan Yun berkata, dan kata-kata berikutnya membuat jantung gadis rok biru itu berdebar. Tan Yun berkata, selain itu, kabut putih yang baru saja kamu lihat, senior, adalah dewa langit dan bumi. Apa itu langit dan bumi? Gadis berbaju biru bertanya dengan rasa ingin tahu. Spiritualitas langit dan bumi digunakan untuk kultivasi. Tan Yun menjelaskan, keluarkan spiritualitas langit dan bumi dan masukkan pil binatang buasmu, itu akan diubah menjadi kekuatan ilahi. Sangat misterius. Gadis dengan rok biru membuka matanya yang indah, merasa luar biasa. Iya, Tan Yun bertanya, senior, berapa lama kamu berlatih sebelum kamu dipromosikan menjadi Saint King Beast kelas 4? Gadis rok biru menggelengkan kepalanya, untuk berapa lama saya tidak ingat, karena terlalu panjang, terlalu panjang. Yah, junior itu akan memberimu contoh. Tan Yun berkata, misalnya, Anda perlu 30 miliar tahun untuk berkultivasi ke negara Saint King Beast kelas 4. Kemudian jika Anda berbicara tentang budidaya dewa langit dan bumi, paling lama akan memakan waktu 15 miliar tahun. Begitu kata-kata ini keluar, gadis dengan rok ceri biru membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresinya terkejut, matanya dipenuhi dengan kerinduan yang dalam. Gadis dengan rok biru segera berkata, oke, keinginan dewa telah tercapai, hanya untuk membiarkanmu membawaku keluar dari tempat gelap ini. Tan Yun tersenyum dan berkata, tidak masalah. Mendengar ini, gadis berbaju biru menjadi tenang, saya pergi ke pintu keluar monumen berkali-kali, tetapi setiap kali saya dihalangi oleh monumen, saya tidak bisa keluar. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Tan Yun mengangguk, nadanya menegaskan, generasi muda memang bisa melakukannya. Bagaimana aku percaya padamu? Gadis dengan rok biru itu sedikit mengernyit. Tan Yun berkata, senior, junior bukan lawanmu. Saat itu, jika junior tidak bisa mengeluarkanmu, kamu bisa membunuh junior. Setelah lama terdiam, gadis dengan rok biru berkata, orang tuaku dulu mengatakan bahwa manusia itu berbahaya ketika mereka masih hidup. Jika kamu menipu api suciku, bagaimana jika kamu menyelinap keluar sendiri dan tidak membawaku keluar? Tan Yun tertegun, dan kemudian ekspresinya diluruskan, senior, manusia juga dibagi menjadi baik dan buruk, dan junior adalah orang baik. Jika kamu mengatakan kamu orang baik, kamu orang baik. Gadis dengan rok biru berkata, baiklah, jika kamu bersumpah, dewa akan mempercayaimu. Tidak masalah. Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dengan ekspresi serius, aku, Jing Yun bersumpah, aku akan mengeluarkan senior King Luan kuno dari abis yang menelan dewa. Jika kamu melanggar sumpah, kamu tidak akan setia pada kehidupan, kamu tidak bisa mati, dan kamu akan bereinkarnasi. Iya, gadis dengan rok biru itu mengangguk dan berkata, oke, dewa itu berjanji padamu. Ketika kamu mengeluarkan dewa dari sini, dewa itu akan memberimu api es surgawi yang mulia, api Phoenix kuno liar. Mendengar ini, Tan Yun tampak seperti ingin berbicara tetapi berhenti. Kenapa? Kamu tidak bisa percaya pada dewa. Gadis rok biru itu tampak tidak senang. Senior,
Bukan karena generasi muda tidak bisa mempercayaimu. Tan Yun menyentuh kepalanya dan berkata, faktanya, generasi muda masih menginginkan api dewa tingkat rendah Anda, King Luan Jian. Setelah mendengarkan, gadis berbaju biru itu langsung menjadi dingin, menyipitkan mata ke arah Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan kemarahan yang tak terbendung. Manusia, kamu berani memukul dewa King Luan Jian, kupikir kamu mencari kematian. Tan Yun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Senior, tenangkan amarahmu dulu, dengarkan generasi muda. Generasi muda tahu bahwa api kesengsaraan King Luan tidak mudah didapat. Itu diubah dari api ilahi King Luan saat Anda melintasi kesengsaraan. Tetapi jika Anda memikirkannya, Anda akan memberikan King Luan Jian kepada generasi muda, dan ketika generasi muda membawa Anda keluar, Anda akan mengatakan bahwa kecepatan kultivasi Dewa Langit dan Bumi akan berlipat ganda, dan cepat atau lambat Anda akan menyeberang, bencana, dan kemudian berubah menjadi King Luan Jian. Pikirkan tentang itu, apakah penting bagi King Luan Jian, atau penting bagimu untuk meninggalkan jurang menelan dewa yang gelap dan gelap ini? Mendengar ini, gadis berbaju biru menatap Tan Yun dengan mantap, matanya membuat Tan Yun sedikit terkejut, apakah kamu mengancam dewa? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus, beraninya para junior mengancammu. Jika kamu membuatmu marah, 10 junior bukanlah lawanmu. Para junior hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak, gadis dengan rok biru menolak, Dewa King Luan Jian tidak akan memberikannya padamu. Kamu akan mati karena hati ini. Senior, begitu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh gadis rok biru, tak perlu dikatakan, Dewa tidak akan memberikannya kepadamu. Senior, kamu mendengarkan generasi muda sampai selesai. Tan Yun berkata, ada desas-desus bahwa King Luan Jian sangat kuat dan dapat membakar artefak luar biasa tingkat 12 menjadi ketiadaan. Saya ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Gadis berbaju biru itu tampak bangga, itu wajar. Senior, apakah kamu begitu percaya diri? Kata Tan Yun. Apa yang Anda maksud dengan ini? Gadis dengan rok biru itu terlihat buruk. Senior, junior tidak berniat menyinggungmu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, junior merasa bahwa rumor itu tidak dapat dianggap serius. Apa pendapatmu tentang ini? Ayo bertaruh sekali, tidakkah kamu berani? Gadis dalam rok biru itu membangkitkan rasa ingin tahu, apa yang kamu pertaruhkan? Bertaruh saja King Luan Jianmu bisa membakar generasi muda. Tan Yun berkata dengan hormat, jika generasi muda tidak mati, bisakah senior memberikan King Luan Jian kepada generasi muda? Gadis dengan rok biru melirik Tan Yun dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jing Yun, kamu mencari kematian sendiri. Dengan daging dan darahmu, begitu kamu memasuki api kesengsaraan Luan Biru, itu akan langsung berubah menjadi abu. Aku masih berharap kamu membawaku keluar, jadi dewa tidak setuju. Tan Yun dengan sengaja berkata, senior, kamu sebenarnya tidak percaya diri dengan King Luan Jianmu, kan? Kamu tidak berani bertaruh, kan? Tidak berani. Aku tidak tahu apakah kamu tidak bisa melihat peti mati tanpa air mata. Aku tidak tahu apa itu. Gadis dengan rok biru menahan amarahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, yah, dewa ini mengorbankan King Luan Jian. Jika lengannya tidak terbakar habis, dewa itu akan kalah. Betulkah? Mata Tan Yun berbinar tiba-tiba. Apa yang dikatakan dewa itu wajar. Setelah gadis rok biru berkata, Qian Qianyu membalik tangannya, dan api biru tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan kirinya. Nyala api membubung ke langit, berubah dari puncak gunung suci menjadi raksasa setinggi 100 meter, dan aura panas yang memancar membuat Suan Yuan Rou hampir mati lemas dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Gadis berok biru itu melihat pupil mata Tan Yun mengecil, dan dia terkejut menemukan bahwa Tan Yun berdiri di samping King Luan Jian, ekspresinya tenang, seolah dia tidak bisa merasakan suhu King Luan Jian. Senior, junior sudah siap, kata Tan Yun. Mari kita mulai kalau begitu. Kata gadis rok biru. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun mengangkat lengan jubah lengan kanannya dengan tangan kirinya untuk memperlihatkan kulitnya. Tujuannya adalah untuk memberitahu gadis rok biru itu bahwa tidak ada senjata ajaib di lengan kanannya. Tan Yun dengan tenang melangkah maju puluhan kaki, dan merentangkan tangan kanannya ke dalam nyala api King Luan. Gadis dengan rok biru terkejut menemukan bahwa lengan kanan Tan Yun masih utuh. Namun, yang lebih mengejutkan gadis berbaju biru itu adalah setelah Tan Yun menarik lengan kanannya, dia melangkah ke dalam api King Luan. Dia berjalan lusinan langkah dalam api perampokan biru,
berdiri di tengah api perampokan biru, tersenyum, menatap gadis yang terpana dengan rok biru, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, tolong tepati janjimu dan pertahankan birunya, perampokan untuk generasi muda." Setelah gadis dengan rok biru kembali, dia tersenyum pahit, "Oke, Dewa setuju untuk memberikannya kepadamu, tetapi bisakah kamu memberitahu Dewa bagaimana kamu melakukannya?" Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, maaf, Junior tidak bisa memberitahumu sekarang. Ketika saatnya tiba, Junior akan memberitahumu lagi." Melihat Tan Yun tidak ingin berkata apa-apa lagi, gadis berbaju biru itu berhenti bertanya, "Yah, King Luan Jian memberikannya padamu. Setelah Anda membawa dewa keluar dari jurang ganas dewa menelan, dewa akan memberi Anda Luan Jian biru dan api Phoenix kuno liar." Tan Yun melangkah keluar dari King Luan Jian dan berkata dengan hormat, "Oke, Junior itu akan pergi duluan, dan ketika kita pergi, Junior itu akan mendatangimu lagi." Ya, setelah gadis dengan rok biru itu menganggukkan kepalanya, dia melihat dengan penuh harap, "Kapan kita akan pergi?" Sekitar 2 tahun kemudian, para junior akan kembali ke sini. Tan Yun berpikir sejenak, "Kemana kamu pergi?" kata gadis rok biru dengan santai. Tan Yun berkata, "Junior telah mendengar bahwa ada api roh ungu di hutan kematian. Junior akan melihatnya." "Apa?" Gadis dengan rok biru tiba-tiba menjadi serius, "Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Bahkan jika aku tidak berani pergi ke hutan kematian, ada roh jahat ungu yang dihuni. Mereka dilahirkan dengan kemampuan untuk memenjarakan kekuatan suci ras lain. Begitu kamu masuk, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan suci di tubuhmu dan kehilangan kemampuan untuk terbang di udara. Kamu pasti akan mati jika kamu pergi. Terima kasih senior sudah mengingatkan." Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tinder sangat penting bagi junior. Junior masih ingin mencoba keberuntungan mereka. Apakah kamu yakin ingin pergi?" Gadis dengan rok biru itu mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, dia sangat tidak ingin Tan Yun pergi. Jika Tan Yun tidak dapat diprediksi, dia tidak akan bisa meninggalkan God Swallowing Fierce Abyss. "Junior yakin?" Tan Yun berkata dengan tegas. Gadis dengan rok biru terdiam lama dan berkata, "Dewa juga ingin pergi dan berharap bantuanmu, tapi Dewa tidak bisa pergi. Jika ya, dan kehilangan kekuatan sucinya, Dewa akan dibunuh oleh roh-roh jahat ungu itu. Dewa berharap kamu bisa mundur melalui kesulitan, dan Dewa menunggumu di sini." Mendengar itu, Tan Yun mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada gadis berbaju biru, dia terbang menuruni gunung suci kuno dan menghilang ke mata gadis berbaju biru setelah beberapa saat. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Suan Yuanrou, yang terbang di kehampaan abu-abu, memandang Tan Yun ke samping, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba. Setelah Tan Yun bertanya pada Xiao Long Snake di Menara Lingqiao, dia berkata, Xiao Tua berkata, "Dengan kecepatan terbang kita, kita bisa tiba dalam 1 jam." Sementara Tan Yun dan Suan Yuanrou sedang mengobrol, Gongsun Sanshan, yang sedang digendong oleh Gongzi Zhengxiong di sebuah lembah di bawah mereka, sepertinya menemukan sesuatu ketika dia melihat ke atas. Matanya melebar, matanya menunjukkan kegembiraan yang ekstrim. "Pangeran Gongzi, lihat Jing Yun dan Suan Yuanrou." Gongsun Sanshan menunjuk Tan Yun dan Suan Yuanrou yang melaju kencang di langit, dan berkata kepada Gongzi Zhengxiong. "Di mana?" Gongzi Zhengxiong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia menemukan bahwa itu benar-benar Tan Yun dan Suan Yuanrou, dia sangat bersemangat. Kegembiraan adalah karena dia mendambakan keindahan Suan Yuanrou. Ini benar-benar mereka. Gongzi Zhengxiong segera mengorbankan senzu, melihat kembali ke lebih dari 1.200 tuan muda, dan jenius dari alam dewa asal. Tidak diragukan lagi, semua pemuda ini akan naik ke senzu. Bunuh Jing Yun dan tangkap Suan Yuanrou. Setelah lebih dari 1.200 orang menerima pesanan mereka, mereka dengan cepat mendarat di senzu. "Jing Yun, kamu membunuh saudara keduaku, dan aku harus membunuhmu secara pribadi untuk membalas saudara keduaku." Gongsun Sanshan mengambil napas dalam-dalam dan mendarat di senzu. Pada saat ini, Suan Yuanrou, yang terbang di langit, mentransmisikan suara ke Tan Yun. "Tan Yun, Gongzi Zhengxiong telah mendorong senzu dan membawa orang untuk mengejarnya. Dia telah muncul 800 sen di belakangnya." Ya, Tan Yun tidak melihat ke belakang, matanya suram, dan transmisi suara berkata, "Ayo, sudah waktunya untuk datang. Selama kita melarikan diri ke hutan kematian,
membunuh mereka semudah membunuh seekor anjing. Berdengung, Tan Yun berkedip-kedip di antara jari-jarinya, menawarkan perahu dewa terbaik, membawa Suan Yuanrou berpura-pura panik, dan berlari menuju hutan kematian. Alasan mengapa Tan Yun tidak menawarkan rampasan, Tianzun Shenzhou kelas bawah dikorbankan karena ranah Tan Yun terlalu rendah, dan bahkan kecepatan sebenarnya dari Shenzhou kelas atas tidak dapat dicapai. Dengan kata lain, Tan Yun dapat mengontrol kecepatan manusia kelas atas Zun Shenzhou, dan kecepatan Tianzun Shenzhou kelas rendah hampir sama. Ketika Tan Yun mengemudikan Shenzhou dan berpura-pura terbang dengan panik, indera ketuhanannya terlepas. Saat berikutnya, mata Tan Yun menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung, dan transmisi suara berkata, "Rower, apakah kamu memperhatikan? Gongzi Zhengxiong, Shenzhou adalah Tianzun Shenzhou terbaik. Yah, aku menemukannya." Suan Yuanrou berkata sambil tersenyum, orang ini layak menjadi cucu dari si Yuan Supreme. Dia sebenarnya memiliki Tianzun Shenzhou terbaik. Ya, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, setelah kita memperkenalkan mereka ke dalam hutan kematian dan membunuh mereka semua, penguasa surgawi tertinggi Shenzhou akan menjadi milik kita. Kali ini, Yuan kesedihan yang menelan dewa tidak hanya menerima api, tetapi juga 3 perahu suci artefak penguasa surgawi. Perjalanan ini berharga. Ketika Tan Yun dan Suan Yuanrou diam-diam berkomunikasi satu sama lain, Gongzi Zhengxiong, yang berada di Shenzhou 800 sen di belakangnya, mengutuk dan berkata, "Ibu, mereka menemukannya." Jing Yun, kali ini, tidak peduli apa, kamu sudah mati. Setelah itu, Zhengxiong, penguasa publik dari Raja Suci kelas 9, yang melonjak dengan kekuatan supernaturalnya, secara pribadi mendorong Shenzhou untuk mengejar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Tan Yun mengendarai Shenzhou. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa jika dia terbang sendiri, akan memakan waktu 1 jam untuk mencapai hutan kematian, dan hanya butuh beberapa saat untuk tiba setelah mengemudikan Shenzhou. Saatnya akan datang. Gongzi Zhengxiong mengendarai Shenzhou dan muncul 60 sen di belakang Tan Yun, dengan seringai di wajahnya, sangat merajalela, hahaha. Jing Yun, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Aku memberitahumu, setelah aku menangkapmu nanti, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana Suan Yuanrou dihancurkan olehku. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Jika pihak lain memarahi dirinya sendiri, dia bisa mengabaikannya, tetapi ketika dia memarahi wanita yang dicintainya, kemarahan Tan Yun tidak bisa ditahan. Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terus menuju hutan kematian dengan kecepatan tinggi. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat orang-orang Gongzi Zhengxiong yang secara bertahap menyusul. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Gongzi Zhengxiong, aku bersumpah hari ini kamu akan mati. Katakan padaku untuk mati." Gongzi Zhengxiong tertawa dan berkata, "Tes, aku sangat takut. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Hanya mengandalkanmu, Santo besar kelas 3, berani mengucapkan kata liar untuk membunuh kami lebih dari 1.200 Raja Suci. Jing Yun, buka mata anjingmu dan lihatlah. Ada 6 Raja Suci kelas 9 di Shenzhou Laosu, apakah kamu tidak akan membunuh kami? Oke, jangan lari, ke sini, kita tidak ingin hidup lagi, datang dan bunuh." Ketika Gongzi Zhengxiong tertawa, lebih dari 1.200 orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Di mata semua orang, satu orang bisa menenggelamkan Tan Yun dengan satu ludah. Pada saat ini, Gongsun Sanshan memikirkan adiknya yang telah meninggal secara tragis di tangan Tan Yun. Dia memberitahu Tan Yun, "Jing Yun, kamu membunuh saudaraku di upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin. Hari ini, Gongsun Sanshan-ku akan membunuhmu 1000 kali. Wan Yan membalaskan dendam saudaraku." Tan Yun berkata tanpa menoleh ke belakang, "Hehe, Jalang, sepertinya kamu sangat dekat satu sama lain. Jika demikian, aku akan mengirimmu dan saudaramu ke neraka hari ini." Setelah transmisi, Tan Yun berhenti memperhatikan Gongsun Sanshan. 10 napas kemudian, ketika Gongzi Zhengxiong mengemudikan Shenzhou dan muncul 100.000 kaki di belakang Tan Yun, apa yang menarik perhatian Tan Yun adalah hutan seperti lautan. Di dalam hutan terdapat pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, yang terkecil setinggi 100.000 kaki yang cukup mengagetkan. "Tuan kecil, hutan kematian ada di depan." Tan Yun mendengarkan suara Xiao Longshe, dan ketika dia melihat ke belakang, pupil matanya mengecil,
hanya untuk melihat Gongzi Zhengxiong mengemudikan Senzu, dan menabrak Senzu-nya sendiri dengan agresif. Hahaha, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah Gongzi Zhengxiong tertawa, dia melihat Li Yingxuan Yuan yang lembut dan anggun, dan mulutnya keluar tanpa sadar. Lain-lain, aku harus membunuhmu. Tan Yun berbisik dengan kejam. Tepat ketika Senzu milik Gongzi Zhengxiong hendak menabrak Senzu milik Tan Yun buru-buru berkata, Ruer, hutan kematian dipenjara oleh kekuatan suci. Itu tidak akan membantumu untuk tetap tinggal, kamu bisa masuk ke Menara Lingqiao. Oke, hati-hati. Setelah Xuan Yuanrou mentransmisikan suara, itu berubah menjadi seberkas cahaya, mengambil telinga kanan Tan Yun, dan memasuki Menara Lingqiao. Datang. Dalam beberapa saat berpikir, Tan Yun menempatkan manusia terbaik Zun Senzu ke dalam ring dan mengubahnya menjadi bayangan yang menyapu hutan kematian, dan menemukan bahwa kolam spiritual terpenjara oleh nafas tirani. Tan Yun, yang tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan sucinya, melompat turun dari kehampaan ke dalam hutan, dan terus melompat ke dalam hutan kematian yang menutupi langit dan matahari. Segera, Tan Yun pura-pura panik, sengaja melambat, dan berlari menuju hutan kematian. Rumput. Bagaimana situasinya? Dengan kutukan yang mengejutkan, Gongzi Zhengxiong mengemudikan Senzu. Begitu dia terbang di atas hutan kematian, Senzu tiba-tiba jatuh ke bawah. Lebih dari 1.200 orang di Senzu juga sangat ketakutan. Dahi mereka ditutupi dengan butiran besar keringat. Mereka ingin bangkit dari Senzu yang jatuh, tetapi menemukan bahwa kekuatan tubuh mereka tidak dapat dikendalikan. Lingqi ditahan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Hutan ini aneh, semuanya, hati-hati, lompat dari Senzu dengan cepat untuk mencegah dibunuh oleh Senzu setelah jatuh. Gongzi Zhengxiong mengingatkan dengan keras bahwa He Gongsun Sanshan memimpin untuk melompat dari Senzu dan muncul di hutan. Segera semua orang dengan selamat melompat dari Senzu dan melompat ke belakang Gongzi Zhengxiong. Boom, boom, boom. Senzu besar 100.000 kaki menghancurkan beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi selama musim gugur, dan bumi runtuh tertanam dalam-dalam di tanah. Anakku, ada Jing Yun. Gongsun Sanshan menunjuk Tan Yun, yang berpura-pura terengah-engah dan berlari ke kedalaman hutan kematian, dan mengingatkan dengan keras. Semua orang mendengarkan perintah itu, Senzu tidak peduli, biarkan aku pergi dan bunuh Jing Yun. Gongzi Zhengxiong meraung, dan memimpin kerumunan menuju kedalaman hutan kematian. Dalam perjalanan untuk mengejar, Gongzi Zhengxiong mendesak semua orang untuk membunuh Tan Yun secepat mungkin, dan kemudian meninggalkan hutan. Dia selalu merasa bahwa monster hutan itu menakutkan. Dalam perjalanan untuk mengejar, semua orang sedikit gelisah. Mereka menemukan bahwa hutan itu sunyi dan mengerikan, seolah-olah tidak ada binatang buas. Ketika Tan Yun dengan sengaja melambat dan pergi jauh ke dalam hutan kematian 100 sen, matanya berkedip. Tan Yun memutuskan untuk memperkenalkan mereka sedikit lebih dalam, dan kemudian melakukannya lagi, tidak membiarkan siapapun pergi. Akibatnya, Tan Yun melambat, berpura-pura panik, dan berlari liar di hutan. Lu Fei, kamu kuat secara fisik dan menyusulnya. Pada saat ini, Gongzi Zhengxiong memerintahkan. Oke. Pemuda bernama Lu Fei tiba-tiba melonjak setinggi 100 kaki, seluruh tubuhnya berotot dan penuh kekuatan yang kuat. Bum bum bum. Lu Fei menginjak tanah dan tanahnya retak. Setiap kali dia berlari, dia melangkah 1.000 kaki, dan muncul di belakang Tan Yun hanya dalam 3 tarikan napas. Hahaha, Jing Yun, kamu sumpit, lihat kemana kamu lari. Lu Fei tertawa, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya yang tingginya 10 kaki, dan menginjak Tan Yun. Lu Fei lembut, jangan injak dia sampai mati, aku akan menyiksanya nanti. Gongzi Zhengxiong sangat takut Lu Fei akan menginjak-injak Tan Yun dan segera mengingatkannya. Bagus. Lu Fei menjawab, masih menginjak Tan Yun dengan kaki kanannya. Pergi ke neraka. Pada saat itu, Tan Yun bersandar dengan tajam, menendang kakinya, dan menembak 20 kaki ke belakang. Setelah menghindari kaki Lu Fei, dia melompat dan muncul di atas kepala Lu Fei, dengan tendangan ke arah kepalanya menginjak keras. Di bawah premis bahwa tidak ada kekuatan ilahi yang tersedia, karena Tan Yun memiliki kekuatan kekerasan untuk merobek artefak inferior tingkat ke-7 dengan tangan kosong, tubuh fisiknya kuat, apakah itu kecepatan atau kemampuan melompat, itu jauh melampaui perbandingan Lu Fei dan yang lainnya. Ah, Jing Yun, kenapa kamu begitu cepat? Bang, ya,
Kepanikan Lu Fei tiba-tiba berhenti, kepalanya yang besar pecah, dan mayat tanpa kepala itu jatuh lemas di hutan, memuntahkan darah. Pada saat ini, Gongzi Zhengxiong dan lebih dari 1.200 orang telah mengejarnya. Wow, Tan Yun melompat dari ketinggian rendah dan muncul di depan semua orang. Semua orang menatap Tan Yun dengan kecemburuan yang mendalam di mata mereka. Dari proses Tan Yun hanya membunuh Lu Fei, mereka bisa melihat bahwa Tan Yun sangat kuat. Namun, di mata semua orang, hanya ada rasa takut, tidak ada rasa takut. Lagi pula, mereka penuh sesak. Tan Yun melirik kerumunan dengan mata muram, dan mengucapkan setiap kata, tidak ada dari kalian yang ingin lari hari ini. Arogan. Gongzi Zhengxiong memelototi Tan Yun, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba melambai pada orang di belakangnya, jangan takut padanya. Berikan semuanya pada tuan muda ini. Dengarkan tuan muda Gongzi dan bunuh dia bersama. Membunuh. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, selain Gongsun Sanshan dan ratusan orang lainnya tinggal untuk melindungi Gongzi Zhengxiong, sisanya lebih dari 1.100 orang, beberapa memegang pedang ajaib dan pisau ajaib, dan beberapa memegang tombak tajam dan tombak ajaib, bergegas menuju Tan Yun, pergi dengan pembunuhan di ambang. Jika kamu berubah ke waktu normal, Lao Su hanya bisa dibunuh saat menghadapimu, tapi sekarang, kamu sama lemahnya dengan semut di depan Lao Su. Membunuh. Mata Tan Yun berkilat kedinginan, tinjunya mengepal, dan dia bergegas ke arah semua orang dengan kasar. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang ketakutan. Mati. Ketika Tan Yun memukul seorang pemuda kekar, pemuda itu berteriak sebelum dia bisa berteriak, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan potongan daging dan darah berserakan di tanah. Tidak, apa, hampir pada saat yang sama, Tan Yun tiba-tiba membuka tangannya, melewati antara seorang pria dan seorang wanita, dan lengannya ditarik di atas kepala seorang pria dan seorang wanita. Boom, boom. Dalam kabut berdarah, kepala keduanya meledak, dan mayat tanpa kepala itu terbang ratusan kaki terbalik di bawah dampak besar, dan menabrak pohon kuno yang menjulang tinggi. Boom, boom. Kaca, kaca. Ah, tubuhnya terlalu kuat. Membantu. Dalam 10 napas pendek berikutnya, Tan Yun, dengan tangan kosong, memasuki kerumunan seolah-olah memasuki dan tidak meninggalkan dunia siapapun, setiap pukulan merenggut kehidupan baru. Setelah 10 napas, lebih dari 400 orang meninggal. Pada saat ini, Gongsun Sanshan sangat takut sehingga Huarong pucat, dan Gongzi Zhengxiong di sampingnya juga menggigil. Ratusan orang di sekitar keduanya ketakutan. Tiba-tiba, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun bisa begitu cepat dan kejam, itu sama menakutkannya dengan penggiling daging untuk pembunuhan. Anakku, ayo cepat, lari. Gongsun Sanshan gemetar. Lebih dari 100 orang lainnya semua bergema. Ya, Tuan Gongzi, perintahkan untuk mundur. Tuan Gongzi, akan terlambat jika Anda tidak memberi perintah. Jing Yun sangat kuat dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Lari. Selama kamu melarikan diri dari hutan aneh ini, bahkan jika ada 100 Jing Yun, mereka bukan lawan kita. Petik 2 petik 2. Mendengar ini, Gongzi Zhengxiong merasa lega, menggertakkan giginya dan berkata, semua orang mematuhi perintah, mundur dengan cepat dan melarikan diri dari hutan. Tepat ketika Gongzi Zhengxiong memerintahkan, ratusan lainnya dibunuh dengan kejam oleh Tan Yun. Setelah mendengar perintah itu, lebih dari 600 orang yang selamat perlahan berbalik dan mengikuti Gongzi Zhengxiong untuk melarikan diri. Karena mereka semua mengejar, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Tan Yun sudah memiliki mata merah, dan berkata dengan suara keras, kamu harus menjaga hidupmu. Ledakan. Tan Yun menginjak tanah dengan kakinya di tanah, dan tubuhnya seperti panah tajam, bergegas ke kerumunan yang melarikan diri dengan kecepatan udara rendah. Ledakan. Tan Yun membalik tangan kanannya dan membanting seorang wanita di bagian belakang kepala. Wanita itu meninggal sebelum dia berteriak. Berdengung. Tan Yun melakukan tendangan voli di udara dan muncul di atas kepala seorang pria, dengan jari kaki kanannya mengarah ke atas kepala pria itu. Pria itu meratap dan kepalanya pecah, dan janinnya hancur. Setelah menginjak pria itu sampai mati, Tan Yun mulai menginjak kepala para buronan dan bergegas. Setiap kali dia bergerak, kepala satu orang meledak sampai mati. Dalam waktu singkat, Cao Gongzi Zhengxiong dan lebih dari 600 orang lainnya dikejar oleh lebih dari 100 orang semuanya terbunuh seumur hidup. Anakku, lari, dia tertangkap.
Gongsun Sanshan melihat ke belakang, dan ketika dia menemukan bahwa Tan Yun mengejarnya dan yang lainnya seperti singa, dia berteriak ketakutan. Gongji Zhengxiong hampir ketakutan setengah mati. Dia menghabiskan tenaganya untuk makan susu dan berlari ke arah hutan kematian, sambil berteriak dengan suara serak, "Aku adalah cucu Agung Siwon. Sekarang semua orang patuh. Lindungi aku dengan seluruh kekuatanmu." Mendengar itu, ratusan Raja Suci dengan cepat berkumpul di Gongji Zhengxiong, melindunginya di tengah, dan menyatakan kesetiaan mereka. "Lindungi Tuan Gongzi. Kamu harus mengantar Tuan Muda ke hutan dengan selamat." Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan membanting kakinya ke tanah saat dia bergegas, tubuhnya dengan cepat melompat ke arah ratusan orang. Tembak dia dengan senjata. Gongsun Sanshan melarikan diri dan mengingatkannya. Akibatnya, ratusan orang melarikan diri untuk hidup mereka sambil melihat ke belakang, melemparkan tombak ajaib, panah ajaib, dan pisau ajaib di tangan kanan mereka. Pisau, pedang, tombak, dan tombak ditembakkan di udara dalam siulan senjata tajam, menembak ke arah Tan Yun. Desir-desir, Tan Yun dengan cepat menyapu tanah, sambil bergegas mengejar, sosoknya melompat-lompat seperti kera, menghindari semua serangan tanpa cedera. Melihat kembali Tan Yun, yang mengejarnya dengan cepat lagi, ratusan orang merasa sangat putus asa. Mereka menyesal. Jika waktu bisa kembali, bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak akan terburu-buru ke hutan untuk mengejar Tan Yun dengan gegabah. Sangat disayangkan bahwa tidak ada jika di dunia. Mereka merasa sangat tidak berguna, mereka memiliki kekuatan, metode, dan kekuatan magis, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya di hutan ini. Tepat ketika semua orang merasa putus asa, Gongji Jinxiong, yang berlari untuk hidupnya di depan, tiba-tiba menunjukkan kegembiraan di matanya. Dia menemukan bahwa dia hanya perlu menjadi buronan untuk melarikan diri dari hutan dan diselamatkan. Semuanya, lari, kita akan segera melarikan diri. Gongji Zhengxiong mendesis. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang segera mengangkat semangat mereka dan keinginan mereka untuk bertahan hidup sangat tinggi. Namun, Tan Yun, yang mengejar di belakang, tertawa. Senyumnya seperti iblis, dan itu seperti senyum dewa kematian. Suara ketidakpedulian menyebar ke telinga semua orang, sebelum memasuki hutan ini, jarak 10.000 kaki tidak layak disebut untukmu. Bisa terbang, tapi jarak yang sangat jauh di hutan adalah gunung yang tidak bisa kamu lewati, dan jurang yang tidak bisa kamu lewati akan mengirimmu ke akhir kehidupan. Sejak Lao Su berkata, jangan coba-coba melarikan diri, kamu akan melakukan apa yang kamu katakan. Mengaum, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, bergegas dengan seluruh kekuatannya, bergegas ke kerumunan dengan kecepatan tinggi, dan menamparkan seorang pria muda di belakang kepalanya. Jing Yun, aku bertarung denganmu. Pemuda itu tiba-tiba berbalik. Saya tidak tahu kapan ada belati artefak tingkat rendah tingkat 7 yang tersembunyi di borgolnya. Dia memegang belati dengan erat dan menusuk telapak tangan kanan Tan Yun. Menurutnya, meski tubuh Tan Yun kuat, dia tidak sekuat belati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar ketakutan. Kapan? Ketika belatinya menembus telapak tangan Tan Yun, dengan suara nyaring, itu hancur seperti keramik. Retakan. Tan Yun menembakkan telapak tangan kanannya, menghantam telapak tangan kanan pria itu, lalu mengenai wajah pria itu. Retak, boom. Darah berceceran, tulang hidung pria itu pecah, dan kemudian seluruh kepalanya pecah seperti semangka. Membunuh. Desir-desir. Tan Yun berkedip sangat cepat di samping semua orang, dan dengan setiap tembakan telapak tangan, satu orang mati total. Berikan padaku, pegang Jing Yun. Gongji Zhengxiong berteriak dengan suara serak, selama tuan muda ini melarikan diri dari hutan dan meninggalkan Dewa Walet dan Jurang Fierce, dia akan membalaskan dendammu. Juga, siapapun di antara kalian yang mati untuk menyelamatkanku, keluargamu, dan raja para dewa milikmu, akan sangat diuntungkan. Terutama keluargamu, Tuan Muda bersumpah bahwa dia akan memperlakukan mereka dengan baik. Jika kamu tidak menghentikan Jing Yun, jika Tuan Muda melarikan diri dari hutan dan kembali ke alam dewa asal, 9 rasmu akan dihancurkan. Di bawah paksaan dan godaan Gongji Zhengxiong, ratusan orang harus mematuhi perintah, berbalik dan bergegas menuju Tan Yun saat mereka mati, dalam upaya untuk menghentikan Tan Yun. Tuan, apakah saya ingin pergi juga?
Gong Sun San berkata dengan menyedihkan. Kamu adalah wanita tuan mudaku, bagaimana tuan mudaku bisa mengabaikan keselamatanmu? Gongzi Zhengxiong berkata, larilah bersamaku. Gong Sun Sanshan menganggukkan kepalanya, dan Gongzi Zhengxiong berkeringat untuk hidupnya. Pada saat ini, di hadapan ratusan orang yang terbunuh, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya. Itu adalah senyum meremehkan. Aku tidak bisa menahan diri. Tan Yun mengepalkan tinjunya, niat membunuhnya mengepul, seperti serigala memasuki kawanan domba ke dalam kerumunan. Tan Yun bergerak sangat cepat di tengah keramaian sehingga ratusan orang tidak bisa menandingi debu. Dia hanya merasakan sosok di depannya bergoyang, dan dia kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran berarti kematian. Hanya dalam 3 napas, bayangan tumpang tindih dengan sangat cepat, berubah menjadi jubah ungu Tan Yun. Di lantai hutan di sekitarnya, ada ratusan mayat berlumuran darah. Tan Yun memandang Gongzi Zhengxiong dan Gong Sun Sanshan yang telah melarikan diri dari hutan, dengan seringai di wajah mereka, dan mengejar mereka dengan cepat. Semua mati. Semua mati. Gongzi Zhengxiong, yang melarikan diri, memucat ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, apakah Jing Yun ini manusia, binatang? Kekuatan fisik dapat sangat menakutkan. Cucu Sanshan di sampingnya sangat ketakutan sehingga matanya yang indah dipenuhi air mata. Anakku, jangan khawatir, kita akan segera melarikan diri. Energis, kita harus bisa kabur dari hutan sebelum Jing Yun menyusul. Selama kita meninggalkan hutan, dia tidak boleh menjadi lawan kita. Mendengar ini, Gongzi Zhengxiong menjawab dalam pelariannya, iya, Anda benar, kita pasti bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, Gongzi Zhengxiong dan Gong Sun Sanshan akhirnya melarikan diri ke tepi hutan, dan setelah 10 kaki melarikan diri, mereka akan melarikan diri dari hutan. Pada saat ini, Tan Yun telah muncul ratusan meter di belakang keduanya. Hahaha, Jing Yun menyesal tidak bisa menyusul. Gongzi Zhengxiong tertawa penuh semangat, Jing Yun, dasar bajingan, membunuh begitu banyak orang di alam dewa asal. Kamu menunggu tuan muda ini, bahkan jika kamu tidak bisa membunuhmu di jurang maut yang menelan dewa ini, setelah pergi, tuan muda ini bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke alam dewa Hongmeng hidup-hidup. Ketika Gongzi Zhengxiong berbicara, dia melompat pergi bersama Gong Sun Sanshan dan tersapu keluar dari hutan. Gongzi Zhengxiong, kamu tidak bisa melarikan diri. Tan Yun meraung, mencondongkan tubuh ke depan, jari-jari kakinya terbanting ke tanah, tubuhnya hampir dekat dengan tanah, dan dia menembak lebih dari 100 meter. Bawa saya kembali. Tepat ketika keduanya hendak melarikan diri dari hutan, Tan Yun muncul di belakang mereka, tiba-tiba membuka tangannya, dan meraih pergelangan kaki Gong Sun Sanshan dan Gongzi Zhengxiong dengan kedua tangan. Ah tidak, tidak. Dalam seruan Gong Sun Sanshan dan Gongzi Zhengxiong, lengan Tan Yun tiba-tiba berkontraksi, dan keduanya melakukan serangan balik. Desir-desir, Tan Yun meraih pergelangan kaki Gong Sun Sanshan dengan tangan kirinya, mencubit pergelangan kaki Gongzi Zhengxiong dengan tangan kanannya, menari dengan tangannya, menari keduanya seperti roda panas dengan kecepatan tinggi, dan segera menghancurkannya ke tanah. Boom, boom, kaca, kaca. Dalam suara gouge yang tumpul, keduanya jatuh ke tanah. Di bawah dampak yang sangat besar, tulang lengan kanan keduanya yang pertama kali mendarat di tanah patah secara paksa. Jing Yun, tidak, jangan bunuh aku. Gong Sun Sanshan menggelengkan kepalanya, air mata horor menetes. Tan Yun mencibir, Gong Sun Sanshan, di alam dewa di Danau Dewa Qingyang, kamu milik keluarga Gong Sun dan ingin membunuh seseorang demi harta karun. Mereka dibunuh oleh Lao Su, itu lebih dari mematikan. Tapi, di kota Qingyang Fang, kamu ingin membunuhku. Pada saat itu, jika aku tidak melarikan diri dari Senzu, aku akan dikejar dan dibunuh olehmu. Adapun saudaramu, dia ingin membunuhku di upacara ulang tahun Simin dan Xin Long Life, tapi dia dibunuh olehku. Itu karena dia lebih rendah dari manusia. Dia pantas mati. Dari awal hingga akhir, keluarga Gong Sun-mu yang memprovokasi insiden itu. Sampai hari ini, jika Lao Su tidak kuat secara fisik, apakah dia masih akan bertahan di bawah pengepungan ribuan orang? Hehe, kamu membiarkan aku tidak membunuhmu sekarang, apakah menurutmu itu mungkin? Mendengar ini, Gong Sun Sanshan mengetahui bahwa tidak ada gunanya bertanya pada Tan Yun lagi. Dia menahan rasa sakit dari lengan yang patah, bangkit dari tanah, dan ingin lari keluar dari hutan. Mati. Tan Yun melompat, dan langsung berdiri di depan Gong Sun Sanshan.
Gongsun Sanshan menatap Tan Yun dan berteriak histeris, Jing Yun, kertas tidak bisa menahan api. Soal membunuh begitu banyak orang hari ini pasti akan menyebar. Cepat atau lambat, kamu akan terbunuh. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku, sekarang aku akan mengirimmu ke jalan untuk bersatu kembali dengan saudaramu. Tan Yun menyeringai dan mengambil langkah tiba-tiba, telapak tangan kanannya secepat kilat, dan mengenai alis Gongsun Sanshan. Bang! Kepala Gongsun Sanshan pecah, jiwa dan janinnya hancur, dan tubuh tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan dihancurkan di depan Gongzi Zhengxiong. Bodoh! Gongzi Zhengxiong sangat takut sehingga dia benar-benar terpana. Dan kau binatang buas yang ingin menyingkirkan wanita Laozi. Wajah Tan Yun muram, dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Gongzi Zhengxiong yang jatuh ke tanah. Dengan setiap langkah yang diambil, rasa dingin di mata Tan Yun Xing menjadi kuat. Jangan bunuh aku. Gongzi Zhengxiong berdiri dengan goyah, menggigil, Jing Yun, kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Kalau dipikir-pikir, aku adalah cucu dari Siwon Supreme. Jika kamu membunuhku, apakah kamu akan selamat? Jing Yun, aku mohon, jangan bunuh aku. Bum bum bum. Gongzi Zhengxiong berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya seperti bawang putih ke arah Tan Yun. Pada saat ini, di dalam hatinya, semua martabat dan wajahnya dilupakan, dia hanya ingin bertahan hidup. Haha, ahahaha. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tersenyum marah, maaf, aku mengecewakanmu, begitu aku mendengar bahwa kamu adalah cucu lelaki tua dari Si Yuan Supreme, aku ingin membunuhmu. Kenapa ini? Kenapa ini? Gongji Zhengxiong berseru dengan gemetar. Tidak ada komentar. Setelah Tan Yun mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menendangnya ke tanah, menginjak wajahnya dengan kaki kanannya, dan berkata sambil tersenyum lebar, oh benar, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Kaisar Si Yuan juga cucu tertinggi Si Yuan, apa hubungannya denganmu? Mendengar ini, Gongzi Zhengxiong tercengang sejenak, lalu air mata menetes di matanya, dia adalah saudaraku. Oh, ternyata itu saudaramu sendiri. Tan Yun memiliki senyum iblis di wajahnya, sejauh yang aku tahu, saudaramu adalah cucu yang paling disukai Siwon Supreme. Kakakmu sudah lama mati, dan keluargamu Si Yuan Xianji Gongzi hampir dimusnahkan. Sampai hari ini, pembunuhnya belum tertangkap, kan? Gongzi Zhengxiong tahu bahwa Tan Yun tidak akan mengampuni dirinya sendiri hari ini, jadi nada suaranya mengeras, ya. Ini omong kosongmu. Cek gading. Tan Yun berkata dengan ringan, baiklah, jika kamu menjanjikan sebuah permintaan kepadaku, aku akan memberitahumu siapa pembunuhnya dan membiarkanmu mati. Apakah kamu benar-benar tahu? Mata Gongzi Zhengxiong melebar. Tentu saja. Tan Yun berkata, aku berbohong padamu, aku tidak akan mati karena guntur dan guntur. Oke, katakan padaku, apa janjimu? Gongzi Zhengxiong berkata. Tan Yun melirik selangkangan Gongzi Zhengxiong, dan berkata dengan ringan, aku ingin kamu berada di istana, dan aku ingin kamu menjadi pria seutuhnya sebelum kamu mati. Memikirkan penghinaan berulang-ulang Gongzi Zhengxiong terhadap Xuan Yuanrou, Tan Yun menekan keinginan untuk menginjak-injaknya sampai mati. Dia ingin memaksa pihak lain untuk memiliki dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun adalah orang yang rahmat tetesan airnya akan membalas, tetapi dengan cara yang sama, dia akan menjadi lebih kejam di hadapan orang-orang yang kejam. Tidak diragukan lagi bahwa permintaan Tan Yun sangat memalukan bagi Gongzi Zhengxiong. Namun, dia memikirkan kematian tragis adik laki-lakinya dan orang-orang dari kematian tragis alam abadi Si Yuan. Jika dia tidak tahu siapa pembunuhnya sebelum dia meninggal, dia tidak akan memandang rendah dia. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika dia mengetahui pembunuhnya, dia benar-benar mati. Melihat Gongzi Zhengxiong yang ragu-ragu, Tan Yun berkata dengan ringan, beri kamu 3 napas waktu untuk mempertimbangkan. Setelah 3 napas, jika kamu masih tidak setuju, aku akan menghancurkanmu sendiri dan mengirimmu ke jalan. Mendengar ini, dahi Gongzi Zhengxiong ditutupi dengan butiran besar keringat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak perlu bernapas, saya setuju. Hitung minatmu. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, lakukan. Dengan itu, Tan Yun melepaskan pipinya dengan kaki kanannya. Gongji Zhengxiong menahan rasa sakit patah tulang di lengan kanannya dan berdiri dengan gemetar. Dia mengangkat lengan kirinya, mengepalkan tangan kirinya, dan menutup matanya. Segera,
Tinju kirinya memukul keras di antara kedua kakinya. Apa? Segera, Gongzi Zhengxiong jatuh ke tanah di tengah jeritan teriakan, wajahnya memerah, dan dia meringkuk dan berguling-guling, berteriak tanpa henti. Setelah waktu yang lama, Gongzi Zhengxiong mengejangkan tubuhnya kesakitan, dan menatap Tan Yun dengan kepala terangkat, aku berjanji padamu dan aku telah melakukannya. Jing Yun, jika kamu seorang pria, jangan kembali. Tentu saja, Tan Yun berkata, saya selalu mengatakan satu hal. Mengatakan, Gongzi Zhengxiong berteriak, siapa yang membunuh saudaraku, dan siapa itu, membanjiri orang-orangku di alam abadi Siyuan. Tan Yun tersenyum kecil, dengar baik-baik, pembunuhnya bukan orang lain, ini aku. Itu kamu. Gongzi Zhengxiong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pembohong, kamu omong kosong. Tidak masalah jika kamu tidak percaya. Tan Yun berkata, saya akan menunjukkan gambar memori, dan Anda akan mengerti. Kaca, kaca. Setelah berbicara, Tan Yun mematahkan kaki dan lengan kiri Gongzi Zhengxiong dengan kakinya, lalu membungkuk dan menariknya keluar dari hutan kematian. Saat Tan Yun melangkah keluar dari hutan kematian, dia merasakan kekuatan memenjarakan kolam spiritual menghilang. Berdengung, Tan Yun menjentikkan lengan kanannya dan segera memadatkan gambar. Dalam gambar, itu adalah adegan Tan Yun membunuh keluarga Gongzi. Kemudian pemandangan berubah. Gongzi Zhengxiong melihat saudara keduanya, Kaisar Abadi Siwon, meninggal di tangan Tan Yun. Ah! Gongzi Zhengxiong muncrat darah, menatap Tan Yun dengan mata pecah-pecah, dan mengutuk, ini benar-benar kamu, binatang buas. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan kekuatan suci menyapu tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Oke, sekarang kamu tahu pembunuhnya, kamu bisa mati dengan tidak percaya. Tan Yun berkata dengan ringan, dan mengorbankan pedang besar pembunuh, dengan aliran darah, menembus tengkorak Gongzi Zhengxiong. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak akan menangkap matanya.